Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kapas dan seluruh jajarannya, dan juga Ketua Ranting Pelesungan dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian Ramadan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian Ramadan sebagai upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dalam kesempatan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan, saya diminta untuk menyampaikan fikih puasa menurut Tarjih Muhammadiyah. Tapi sebenarnya nggak saya siapkan ya. Tapi insya Allah nanti apa yang saya sampaikan sudah ada dalam Kitabus Shiyam yang ada di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Di HPT jilid 1 ada kitab namanya Kitabus Shiyam, membahas segala persoalan tentang puasa. Itu putusan yang sudah cukup lama sebenarnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudah diputuskan tahun 1939 di Muktamar Khusus Tarjih ke-18 di Medan 1939. Cukup lama ya. Tapi jenengan sudah pernah baca atau belum? Belum ya. Ya meskipun lama, sudah 1939 ternyata belum sampai ke kita gitu. Enggak apa-apa ya. Lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak pernah mengkaji. Di Kitabus Shiyam tersebut ada 6 pembahasan ya, yang berkaitan. Yang pertama, kaifiyatus shiyam, tata cara puasa. Yang kedua, mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, man yajibu alaihil qadha, siapa orang yang wajib melakukan qadha puasa. Yang keempat, mujtanabatus shaim, hal-hal yang perlu dihindari saat kita berpuasa. Yang kelima, al-iftar was sahur, makan berbuka dan makan sahur. Kemudian yang keenam, bicara tentang fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Tapi bukan sebagaimana fadhailul amal yang berkembang di masyarakat ya. Biasanya banyak amalan yang mudah, sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Biasanya itu ciri kalau hadisnya dhaif atau maudhu, lemah atau palsu. Tapi maksud fadhailul amal, di Muhammadiyah ada fadhailul amal, tapi semua amalan tersebut disandarkan pada sunnah makbulah. Karena sumber hukum di dalam Muhammadiyah itu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah makbulah. Sebagaimana dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5 yang menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah merespon 5 pertanyaan ya. Yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut agama. Yang kedua, mahiyat dunya, apa yang disebut dengan dunia. Yang ketiga, ma
hiyal ibadah, apa yang disebut ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Yang kelima, ma huwal qiyas, apa yang disebut qiyas. Ternyata Muhammadiyah juga pakai apa? Qiyas. Kadang-kadang di kalangan warga Muhammadiyah sudah keburu anti qiyas, karena qiyas itu milik tetangga apa? Sebelah. Kita seakan-akan kan Quran dan sunnah saja, ijma qiyas milik tetangga sebelah kan itu. Dan sebenarnya Muhammadiyah juga pakai ijma, pakai qiyas, tetapi mungkin ada beberapa perbedaan. Kalau ijma di Muhammadiyah harus ijma sahabah, ijma yang terjadi di masa sahabat, ijma ulama, ijma para ulama. Kalau tidak bisa diverifikasi, divalidasi, ijma itu sudah dilakukan oleh para sahabat, berarti tidak harus diterima. Apalagi misalnya ijma ulama Nusantara, Pak, ya. Karena kan berbagai macam amalan ini kan menjadi ijma, tapi hanya di lingkup ulama Indonesia. Berarti bisa dijadikan sumber atau hukum atau enggak? Tidak bisa, ya. Qiyas juga Muhammadiyah pakai. Hanya saja qiyas itu kalau di Muhammadiyah hanya dipakai dalam konteks muamalat dunyawiyah, yaitu persoalan keduniaan. Tapi kalau ibadah itu nggak pakai qiyas. Makanya kita kalau sholat nggak pakai usolli. Kenapa? Nggak ada dalil secara khusus. Bagaimana kalau dikiaskan dengan haji? Haji itu kalau kita mau ihram, itu kan mengucapkan apa, Pak? Labaika hajjan atau labaika umrotan atau labaika hajjan wa umrotan, tergantung jenis hajinya, ya. Berarti kan ada ucapan niatnya, Pak. Sehingga sholat itu dikiaskan dengan haji. Kalau di Muhammadiyah tidak bisa, Pak, karena la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam konteks apa? Ibadah. Yang kedua, qiyas itu ada syaratnya. Yang pertama harus ada pokok asal, yang kedua farad. Kalau kita mau kiaskan haji sama sholat, atau sholat dengan haji, itu boleh atau enggak? Lebih dulu mana antara haji dengan sholat? Hah? Lebih dulu sholat. Seharusnya haji yang dikiaskan dengan sholat, bukan sholat yang dikiaskan dengan haji, ya. Artinya di sini Muhammadiyah juga pakai kias, tapi tidak digunakan dalam konteks apa? Ibadah gitu. Oke. Kembali ke pembahasan kita tadi, Pak. Sumber hukum di dalam Muhammadiyah itu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah Makbulah, sebagaimana definisi agama yang ada dalam kitab Masalah 5 di HBT jilid 1. Di sana ketika Muhammadiyah merespon pertanyaan ma huwa din, apa yang disebut agama, dikatakan agama itu ma'angsalallah, apa yang diturunkan oleh Allah fil Quran, dalam Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Ini menunjukkan kalau Muhammadiyah itu dalam beragama itu Quran dan sunnah, Quran dan sunnah, dan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Sehingga Muhammadiyah juga bukan Syafi'iyah, mazhab yang umum dipraktekkan di Indonesia. Bukan juga Hanafiyah, bukan juga Hambaliyah, bukan juga apa? Malikiyah, Syafi'iyah saja tidak. Artinya Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab. Tapi bukan berarti Muhammadiyah anti mazhab. Kita anti mazhab juga nggak boleh, Pak. Lah kenapa? Seolah-olah kita menolak keilmuan yang sudah dibangun oleh para ulama bertahun-tahun. Kitab kuning di Muhammadiyah penting, tapi bukan berarti setiap yang ada di dalam kitab kuning harus kita ikuti. Ada yang perlu kita pertimbangkan, ada yang perlu dikaji ulang. Sehingga kalau kitab kuningnya sesuai dengan spirit Al-Quran dan Sunnah, itu ya kita apa, Pak? Kita ambil. Contohnya ini kalau Muhammadiyah agak menyimpang dengan pendapat mazhab, ya. Kalau kita sholat apa, Pak? Kalau kita sholat taraweh berapa rakaat kita? Berapa rakaat, Pak? 11 ya. Sini semuanya sepakat 11 ya.
Mboten wonten sing sak luwih 11, Pak. Wonten nggih. Padahal kalau kita lihat sholat tarawih 11 rakaat itu tidak pernah menjadi pendapat mazhab apapun, Pak. Tidak pernah. Jenengan cek saja. Mazhab yang tertua, mazhab Hanafi itu bilang 20 rakaat plus 3 witir. Mazhab Maliki juga sama. Kalau mazhab Maliki malah ada 2 riwayat. Satu riwayat 20 rakaat plus 3 witir, satu riwayat 36 plus 3 witir, berarti 39. Bisa atau enggak ini jenengan? Insya Allah bisa ya. Kalau 39 kecil, Pak. Wong 2-3 saja digasak berapa menit, Pak? 7 menit ya. Kira-kira kalau 39 itu 10-an menit lah gitu. Ya 10 menit cukup itu. Tapi jenengan membayangkan 39 itu jelas gak bisa. Wong 23 saja 7 menit, apalagi cuma 39. Ya paling gak ada setengah jam lah, Pak, gitu. Itu salah satu riwayat di mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i 23 ya. Mazhab Hambali juga 23. Sebagaimana di Mekah itu umumnya sholat tarawih itu 23. Kalau sekarang memang agak ada perubahan, Pak. Berapa? 13 rakaat, nanti tahajudnya 10. Kan jumlahnya juga 23. Hanya saja waktunya kalau dulu apa, Pak? Hanya setelah Isya saja, kalau sekarang ada tahajudnya itu. Kenapa kok demikian? Karena mereka mengikuti mazhab Hambali. Tapi di Muhammadiyah itu ternyata 11, Pak. 11 ini tidak menjadi pendapat mazhab apapun gitu. Tapi kenapa kok kita 11? Ya karena kita kembali pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kenapa kok Aisyah? Karena Aisyah itu istrinya Nabi. Apa yang penting dari sosok istri ini? Sosok istri ini menjadi saksi kunci, Pak. Ibadah yang dilakukan secara privat atau yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain itu melihat praktik ibadah Nabi kan ketika di masjid atau di momen-momen tertentu. Ia sholat bersama Nabi. Tapi kalau ibadah yang privat itu saksi kuncinya siapa? Aisyah. Sehingga Aisyah ini seseorang tokoh yang penting, Pak, dalam mentransmisikan keilmuan Nabi ketika Nabi meninggal, termasuk hadis-hadis yang bicara tentang apa? Sholatul lail atau sholat malam. Sehingga Aisyah itu sering ditanya oleh sahabat-sahabat yang laki-laki, Pak. Di antaranya yaitu Abu Salamah ibn Abdurrahman. Ketika bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah tu kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Wahai Aisyah, bagaimana salatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Responnya Aisyah bagaimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Salatnya malam Rasulullah di bulan Ramadan dan juga di luar bulan apa? Ramadan. Tadi kan pertanyaannya hanya mengarah pada apa? Di bulan Ramadan. Artinya orang yang ditanya itu boleh memberikan apa, Pak? Informasi tambahan ketika dianggap penting, sebagaimana yang dijelaskan Aisyah. Aisyah itu ditanya tentang sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan, tapi juga menjelaskan apa? Sholat malamnya Rasulullah di luar bulan Ramadan. Tidak lebih dari berapa? 11 rakaat gitu. Itu sholatnya malam Rasulullah. Dan di riwayat Aisyah yang lain itu dikatakan 13. Ini bagaimana Aisyah kok nggak konsisten? Satu riwayat bilang 11, satu riwayat 13. Ketika disebut 13 itu menghitung rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan atau diistilahkan dengan apa? Salat iftitah. Berarti tidak ada masalah dengan riwayat Aisyah itu. Aisyah konsisten, hanya saja kalau dia bilang 11 tanpa menghitung 2 rakaat yang ringan tadi atau salat iftitah, kalau menyebut 13 berarti semuanya dihitung itu.
Bagaimana pelaksanaannya? Nah, berarti Aisyah tidak menjelaskan adat atau bilangan, tapi juga kaifiyah. 11 rakaat itu dilakukan Rasulullah yusolli arba'an. Rasulullah itu sholatnya 4 rakaat. 4 rakaat 1 salam atau 2 salam? Zahirnya itu 1 salam, Pak. Meskipun sama sebagian ulama, diantaranya ulama-ulama salafi ya, berpandangan kalau 4 rakaat ini maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau ditarjih, dipahami yusolli arba'an, 4 rakaat yang 4 rakaat berarti 1 salam. Kemudian Aisyah mengatakan fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Engkau enggak usah tanya wahai Abu Salamah bin Abdurrahman tentang baiknya sholatnya Rasulullah. Indikator sholat baik itu apa, Pak? Apa, Bu? Indikator sholat sing disebut sholat sing apik niku napa, Pak, Bu? Indikatornya napa? Khusyuk. Terus napa malih, Pak? Tumak ninah. Ya, secara sederhana indikator sholat yang baik itu yang menjaga rukun dan menjaga yang sunnah. Yang rukun sholat nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka sholat kita apa, Pak? Batal itu. Jenengan sholat nggak baca Al-Fatihah, sah atau enggak, Pak? Enggak sah. Jenengan sholat duduk, Pak, sholatnya wajib. Jenengan padahal mampu berdiri, sah atau enggak? Tidak. Tapi kalau sholat tarawih duduk, Pak, sah atau enggak? Sah atau enggak? Sah. Mau dipraktikkan, Pak, nanti? Itu sah, Pak. Kenapa? Karena sunnah. Meskipun jenengan nanti ya di apa, Pak, dikritik oleh sampingnya. Ki sholat apa toh? Kok gak gelem ngadeg kan? Yang Rasulullah bilang apa? Sholat yang orang duduk itu nisfu ajril qaim, pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Tapi kalau sholatnya sunnah, tapi kalau sholat wajib nggak boleh dilakukan apa? Dengan duduk. Karena waqumu lillahi apa? Qanitin. Sholat itu yang wajib harus dilakukan dengan apa? Berdiri. Yang kedua bagi yang mampu itu, Pak. Sehingga kalau kita nggak mampu melakukan sholat dengan berdiri, meskipun ini sholatnya wajib, boleh kita lakukan dengan apa? Dengan duduk. Ketika Nabi apa menjawab apa yang dikeluhkan oleh Imran ibn Husain, Pak, itu yang ia mengidap penyakit apa? Bawasir. Rasulullah mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati apa? Faqa'idan. Salatlah kamu dengan berdiri, kalau enggak mampu apa? Dengan duduk. Sehingga salat yang wajib harus berdiri, kecuali kalau kita tidak mampu berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri, nggak ada halangan apa-apa, Pak. Asam itu asam aurat atau asam urat? Asam urat ya yang betul. Saya kira asam aurat ya. Meskipun asam uratnya tinggi, apa, Pak? Tetap berusaha untuk berdiri. Tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa gitu. Meskipun kita mampu itu ya. Karena ibadah sunnah itu yang apa, Pak? Yang lebih mudah daripada ibadah yang wajib itu ya. Jadi sholatnya Rasulullah itu 4 rakaat ya baik. Indikator sholat baik itu apa? Menjaga rukun dan menjaga sunnah. Kalau rukunnya dilakukan, sunnahnya ditinggalkan, sholatnya bisa berkualitas atau enggak? Enggak bisa. Jadi dengan sholat Allahu Akbar, nggak usah ngangkat tangan. Ngangkat tangan hukumnya apa, Pak? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Yang wajib apa? Bilang Allahu Akbar. Nggak usah baca doa iftitah. Sah atau enggak? Sah. Nggak usah sedekap, Pak. Tangannya ke bawah sebagaimana mazhab apa? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu orang hitam itu, Pak. Kalau jenengan pernah haji atau umroh, orang yang kulitnya hitam itu kan tangannya kan lurus ke bawah. Itu namanya irsal, Pak. Itu sah. Kenapa? Karena tidak wajib gitu. Nggak baca isti'adzah, ta'awud, sah atau enggak? Sah.
Berarti langsung bismillah, langsung al-fatihah. Tapi kalau bismillah Pak, tetap dibaca. Meskipun itu khilaf juga. Madzhab Maliki kalau sholat wajib itu nggak perlu baca bismillah. Tapi kalau kita ikut jumhur ulama Pak, termasuk Muhammadiyah sama dengan madzhab Imam Syafi'i, kalau bismillah itu ayatun minal fatihah, termasuk ayat dari al-fatihah. Cara membuktikannya Pak, kalau nggak pakai hadis mudah saja. Jenengan lihat mushaf. Mushaf dalam mushaf Quran itu surah Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Bismillah nomor berapa? 1. Tapi kalau kita pindah ke Al-Baqarah Pak, yang ayat pertama bismillahnya atau alif lam mimnya? Alif lam mim. Menunjukkan kalau bismillah itu dalam mushaf Rasem Utsmani yang kita pakai itu menunjukkan apa? Di bagian dari Al-Fatihah. Cumanya khilafnya bismillah itu jahron atau siron. Nah itu. Karena umumnya orang Muhammadiyah itu siron Pak. Kita kadang-kadang dituduh sholatnya nggak pakai bismillah. Berarti kalau nggak pakai bismillah sah atau enggak? Tidak. Sehingga kadang-kadang orang di luar kita apa Pak, nggak mau sholat di belakang kita. Kenapa? Orang Muhammadiyah itu kalau sholat nggak pakai bismillah, padahal bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Tapi maksudnya bukan semacam itu. Muhammadiyah tetap memahami kalau bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Cumanya apakah dibaca siron atau jahron. Dan HPT jilid 3 itu sudah membolehkan dua-duanya Pak, baik secara siron maupun jahron. Tapi yang terbiasa siron, apalagi kadang-kadang ini jadi politik identitas Pak. Kalau kita Muhammadiyah baca bismillah jahron, nanti kemuhammadian kita juga dipersoalkan kadang. Padahal sesuai dengan HPT. Masalahnya HPT belum sampai kepada warga Muhammadiyah. Oleh sebab itu ya siron saja ya, biar tidak terjadi apa Pak? Fitnah. Tapi kalau kita di komunitas yang kita minoritas, Muhammadiyahnya baru merintis Pak, rantingnya merintis, mayoritas nggak Muhammadiyah, sudah anti Muhammadiyah, bisa kita pakai bismillah secara apa? Jahron. Dan itu sesuai dengan paham keagamaan Muhammadiyah sebagaimana dalam HPT jilid 3 gitu. Itu yang. Nah, kembali ke tadi, sholat yang baik itu menjaga rukun dan juga menjaga sunnah. Dan Aisyah mengatakan watulihinna, 11 rakaat ini dilakukan 4 rakaat, ini juga panjang Pak. Karena sholat tarawih itu secara bahasa maknanya istirahat Pak. Tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarwihah itu rohah, istirahah, menunjukkan sholat dilakukan dengan apa? Santai, tidak tergesa-gesa Pak. Meskipun ini sering dilanggar tadi Pak ya, 23 digasak 7 menit, itu yang terupdate Pak. Ada beberapa varian Pak, nanti jenengan bisa lihat di YouTube itu. Tapi kalau petunjuk Rasulullah itu ya sholatnya baik, berarti sholat baik ya indikatornya tadi menjaga rukun, menjaga sunnah, apalagi itu makninah itu. Jangan sampai sholatnya cepet itu. Kan apa di headline-nya di YouTube itu kan sholat tarawih tercepat Pak gitu. Bahasanya kan tercepat gitu. Itu ya. Berarti ya harus menjaga rukun, menjaga sunnah, kemudian juga panjang gitu. Kemudian kata Aisyah, "Tsumma yusalli arba'an wa la tas'al an husnihinna wa tulihina." Kemudian Rasulullah salat 4 rakaat, enggak usah kamu tanya tentang baiknya dan panjangnya. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian Rasulullah salat 3 rakaat. Dari sini melahirkan formasi 4-4-3. Tapi bisa juga salat tarawih itu memunculkan beberapa varian pelaksanaan Pak. Tidak harus 4-4-3. Boleh juga 2-2-2-2, kemudian dapat 8-3 witir, itu boleh. Kalau yang mriki yang mana Pak? Yang mriki
11 rakaat niku papat-papat 3 toh 222 dua-duanya. Berarti semuanya dipraktekkan, Pak. Luar biasa ini. Jamaah gak mumet, Pak. Berarti tergantung imamnya ya. Tempatnya. Iya ya. Intinya semuanya boleh. Intinya apa semuanya? Boleh. Ataupun 2 sudah sampai 10 witir 1 itu juga boleh. Karena di sini Muhammadiyah menganut prinsip tanawwu' fil ibadah. Tanawwu' fil ibadah itu apa? Ibadah itu boleh beda selama dalilnya apa? Kuat itu. Enggak apa-apa karena semuanya diperhatikan oleh Rasulullah dan menunjukkan kemudahan tergantung kondisi atau kekuatan fisik kita. Antara sholat 4 rakaat dengan 2 rakaat itu berat mana, Pak? Berat mana, Bu? 4 ya? 4. Kenapa? Karena 4 itu lama. Tapi sebagian orang, Pak, bilang wis sholat tarawih 4 rakaat wae, pokoke ndang bar gitu. Tapi kalau kaidah umum, Pak, kaidah umum sholat yang 4 rakaat itu lebih susah daripada yang 2 rakaat atau lebih berat daripada yang 2 rakaat, sehingga di hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasita as-subha fa'autir biwahidatin. Kalau engkau takut masuknya waktu subuh ditutup dengan 1 rakaat. Sehingga kalau kita biasa tahajud, Pak, menjelang subuh ya, wis kerinan bareng 2 rakaat kok kata wis adzan subuh tutup 1 witir. Ini menunjukkan cara yang mudah yang disarankan oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti 4-4-3 juga nggak boleh sebagaimana hadis Aisyah. Nah, kalau kita lihat di sini, Pak, Muhammadiyah sama sekali tidak sama dengan mazhab apapun tentang jumlah bilangan sholat taraweh. Tapi ada hadisnya. Hadisnya apa? Aisyah muttafaqun alaih, derajat hadisnya apa? Disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sehingga tadi sumber agama di dalam Muhammadiyah itu Al-Quran. Yang kedua sunnahnya harus sunnah apa? Sahihah, maksudnya makbulah, yang bisa dijadikan sumber hukum. Tapi istilah sunnah sahihah ini dulu disalahpahami, Pak, sama Majelis Tarjih Jawa Barat ketika mereka mengkaji tentang sholat Idin itu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Apa yang membedakan antara sholat Idin dengan sholat lainnya yang jumlahnya 2 rakaat, Pak? Apa? Ada takbir yang disebut dengan takbir apa? Zawaid. Takbir apa? Zawaid. Takbir zawaid itu takbir tambahan. Jumlahnya berapa? 12. Sab'an fil ula, 7 di rakaat pertama, wa khamsan fil akhirah, dan 5 di rakaat yang kedua. Setelah dikaji oleh Majelis Tarjih Jawa Barat, ternyata hadis-hadis yang bicara tentang takbir zawaid, Pak, semuanya lemah. Semuanya apa? Lemah. Kalau semuanya lemah, di paham agama Muhammadiyah dikatakan sumber agama itu Al-Quran dan Sunnah Sahihah, berarti nggak bisa diterima ini. Sehingga Majelis Tarjih Jawa Barat sekukuh, Pak, memutuskan tuntunan kalau sholat id itu tanpa takbir zawaid. Kalau misalnya jenengan dicoba di sini, Pak, nanti mumpung saya diminta jadi imam nih, kira-kira jamaahnya buyar atau enggak, Pak? Buyar, Pak. Nah, mungkin nggak buyar pun gelmeng, Pak. Lagi iki aku ngerasa no sholat id koyok sholat duha. Kenapa? Karena nggak ada takbir zawaid. Tapi menurut Majelis Tarjih Jawa Barat itu hadisnya dhaif, sehingga nggak bisa dijadikan landasan dalam beragama sesuai dengan rumusan agama di Muhammadiyah. Sumber agama itu apa? Al-Quran dan Sunnah
sahihah. Tapi Pak dijawab sama majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak. Maksud sunnah sahihah itu bukan hanya hadis sahih. Muhammadiyah juga menerima hadis hasan. Sehingga dalam kasus takbir zawaid itu, meskipun hadisnya itu dhaif, tapi jumlahnya banyak, turuk itu jalan periwayatannya banyak, sehingga berlaku kaidah dalam disiplin ilmu hadis yuqawi ba'duha apa? Ba'dan, satu dengan yang lainnya saling apa? Menguatkan. Kalau jenengan itu Pak, kita banyak ini kan lemah. Kalau dulu orang itu mikul lemah Pak, sing lemah cek apa Pak? Cek kayu kayak Pak. Itu kan semuanya lemah, tapi disonggo wong akeh jadi enteng, jadi kuat. Nah hadis juga semacam itu. Kalau hadis itu riwayatnya dhaif, tapi berita dhaif kalau dikuatkan dengan berita yang cukup banyak Pak, jumlahnya banyak, sehingga levelnya dari dhaif menjadi hasan li ghairi, yang semacam ini masih bisa dijadikan sumber hukum. Sehingga takbir zawaid itu meskipun hadisnya hasan tetap bisa dipakai sumber hukum. Sehingga di muktamar Munas Tarjih, Musyawarah Nasional Tarjih di tahun 2000 ya di Jakarta, sunnah sahihah itu dirubah menjadi sunnah makbulah. Artinya kalau di Muhammadiyah itu sunnah yang bisa dipakai itu hadisnya sahih dan hadisnya apa? Hasan. Ya kalau yang dhaif itu yang tidak boleh apa? Dipakai. Makanya kalau di Muhammadiyah itu kalau ngutip hadis kan tidak sembarangan Pak. Tidak setiap ngutip hadis, apalagi hadisnya itu maudhu kemudian disampaikan ya. Itu tentang dasar apa? Agama dalam Muhammadiyah. Kembali ke Kitabus Syiyam tadi Pak. Di Kitabus Syiyam itu bicara yang pertama tentang bagaimana cara kita menetapkan bulan Ramadan ya. 1939 Muhammadiyah masih pakai ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu melihat posisi bulan secara kasat mata di tanggal berapa Pak? 29. Kalau 29 bulan tidak kelihatan, dilakukan apa? Istiqmal. Istiqmal itu apa? Menggenapkan usia bilangan bulan menjadi 30 hari. Berarti kalau ru'yatul hilalnya itu mau Ramadan itu di bulan Sa'bannya, berarti 29 Sa'ban dilakukan ru'yatul hilal. Makanya Kemenak Pak, tim hisab dan ru'yah Kemenak kemarin kan melakukan ru'yatul hilal. Masih ingat tuh enggak tanggal berapa Pak tuh? Tanggal 10 Maret, harinya Ahad lagi kan? Disebar di beberapa titik. Kalau enggak salah ada 134 titik Pak. Tapi diawali dari pemaparan hisab, sidang isbat itu kan ada beberapa tahapan Pak. Mulai jam 5 kemarin itu pemaparan hasil hisab. Kemudian setelah itu apa? Sidang tertutup dengan apa Pak? Mempertimbangkan informasi yang masuk dari tim ru'yah Pak di 134 titik tadi. Baru kemudian ditutup dengan apa? Konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Agama. Nah dari hasil hisab itu sudah dinyatakan kalau ketinggian hilal itu tidak ada 1 derajat. Kalau hisabnya Kemenak itu kalau nggak salah kemarin itu cuma 00 derajat lebih 52 Pak. Tapi kalau Muhammadiyah 00 derajat lebih 57. Tapi yang jelas hilal tidak ada 1 derajat. Kalau tidak ada 1 derajat sesuai dengan keputusan Mabins itu apa? M-nya Menteri Agama, B-nya itu Brunei, kemudian apa? Indonesia, N-nya Malaysia, S-nya Singapura. Kalau ketinggian derajat yang bisa diterima itu harus 3 derajat.
Maksudnya hasil hisabnya harus 3 derajat. Kalau tidak sampai 3 derajat, meskipun ada orang yang melihat hilal, itu tidak mungkin bisa diterima. Meskipun demikian, tapi Kementerian Agama masih melakukan apa Pak? Sidang itsbat. Meskipun sudah tahu dari hisab tidak mungkin bisa di ru'yah itu ya. Nah, itu contoh ru'yah. 1939 Muhammadiyah masih pakai ru'yah Pak. Tapi juga Muhammadiyah menganggap ru'yah sama hisab itu posisinya sama. Kemudian di tahun 1970-an Pak, lahirlah hisab yang kita pakai itu, hisab hakiki wujudul hilal. Hisabnya hakiki. Kenapa hakiki? Karena menghitung bulan secara faktual sebagaimana posisi bulan yang ada di langit. Itu yang disebut hisab hakiki. Berbeda dengan hisab urfi. Kalau hisab urfi itu ada penanggalan keraton Jogja itu Pak. Itu hisabnya urfi. Jadi dia bulan itu kalau ganjil itu 30, tapi kalau genap 29 Pak. Sehingga Ramadan itu selalu 30 hari. Karena bulan Ramadan itu kan bulan apa? Ganjil atau genap Pak? Ganjil. Bulan ke berapa? Ke-9. Sehingga setiap bulan Ramadan kan 30. Tapi kan hisab ini tidak benar Pak kalau kita gunakan untuk menentukan ibadah. Karena Nabi mengatakan bulan itu kalau enggak 29 ya berapa Pak? 30 gitu ya. Itu hisab urfi. Tapi kalau hisabnya Muhammadiyah hisab apa? Hakiki. Itu kriterianya tadi wujudul hilal. Yang penting hilal itu sudah wujud, meskipun tidak bisa dilihat oleh mata karena tidak mensyaratkan imkanu ru'yah. Lah wujudul hilal itu syaratnya 3, sudah terjadi konjungsi Pak atau ijtima. Maksudnya bulan sama matahari sudah berada di satu garis. Ijtima'nya qoblal ghurub, terjadi sebelum matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas itu sudah wujud, artinya hilal sudah berada di atas ufuk. Kemudian dihitung ini ketiganya berapa. Berarti kalau kemarin kita mau bulan Ramadan itu tidak ada 1 derajat, meskipun tidak bisa dilihat, tapi dalam pandangan Muhammadiyah tetap besok ditetapkan apa? Bulan baru Pak, atau bulan Ramadan ya. Tapi uniknya Pak, hilal itu semakin ke barat itu semakin tinggi, sehingga meskipun kita pakai wujudul hilal di Timur Tengah itu umumnya sudah imkanu ru'yah, sehingga kita sering berbarengan dengan negara Arab Pak. Itu artinya banyak orang menyoal hisab Muhammadiyah itu tidak relevan. Kenapa? Karena wujudul hilal. Tapi buktinya kita sering sama dengan negara Arab. Dan ke depan itu Ramadan sudah Muhammadiyah sudah menetapkan apa yang disebut dengan KHGT Pak. KHGT itu kalender Hijriah global tunggal. Artinya kita sudah bergeser lagi, sudah tidak pakai hisab tapi pakai kalender. Karena fakta di lapangan umat Islam ini satu-satunya umat yang tidak punya apa Pak? Kalender Hijriah global. Kalender Masehi itu Pak yang dipakai oleh kita yang berasal dari Kristen, itu kan tidak pernah terjadi perbedaan penanggalan Pak. Orang Kristen merayakan Natalan Pak, itu tanggal berapa? 25 Desember. Pernah berbeda atau enggak harinya? Enggak pernah. Kita 17 Agustusan Pak, itu harinya selalu sama atau kadang-kadang beda? Pernah enggak tercatat misalnya bangsa Indonesia apa Pak merayakan 17 Agustus dengan hari yang berbeda? Sebagian ikut upacara hari Senin, besok sebagian ikut Selasa. Ya cumanya presidennya ikut yang mana itu? Kan nggak pernah. Tapi kenapa kalau kita bicara ibadah kok kadang muncul apa Pak? Semuanya meyakini kalau puasa Ramadan harus satu Ramadan, nggak boleh kita meyakini saya puasa Ramadannya mengawalnya dari 2 Ramadan, nggak sah Pak. Atau kita Idul Fitri kan harus 1 Syawal kan? Sehingga 1 hari itu 1 tanggal gitu. Masih
masih ya masih 7 menit ya. Sudah disuruh mengakhiri, Pak. Padahal bahasanya masih banyak ya. Ya. Intinya itu tentang apa, Pak? Hisab yang sudah dibahas di Kitabus Syiyam di HPT 1939. Ini monggo masih ada 7 menitan, Pak. Bisa jenengan manfaatkan untuk mungkin bisa sharing tanya jawab seputar ketarjian. Monggo silahkan. Monggo. Satu tanya. Kalau masih 7 menit ya, jadi kita begini dulu. Cukup Pak Jody. Yang ibu-ibu ada mau tanya, rasanya waktu 1 jam tidak cukup untuk membahas kaitannya dengan Kitabus Syiyam. Monggo Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, sebetulnya dari penjelasan Bapak itu banyak sekali pertanyaan. Yang pertama itu ketika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah selama bulan Ramadan itu hanya 3 hari untuk jamaah tarawih. Nah, apakah tidak ada yang meriwayatkan bagaimana cara Rasulullah pada waktu 3 hari itu melaksanakan sholat tarawihnya? Itu kan mestinya kan ada. Itu kan dari awal Rasulullah berdiri terus diikuti oleh para sahabat. Nah itu tidak adanya riwayat yang menyatakan berapa yang harus dikerjakan, karena kalau kita merujuk pada semua itu kan merujuk pada sholat tahajud semua, 4 dan 2 itu kan sholat tahajud semua. Bagaimana? Lalu kan ada 3 hari itu, Pak. Itu 3 hari itu apa yang tidak ada sejarah yang menyatakan seperti sholat Rasulullah seperti ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini masalah kitab kuning, Pak. Kitab kuning itu kan selama ini kita berporos pada tetangga kita, ya. Itu apakah tidak ada dalam Muhammadiyah atau Kiai Muhammadiyah dalam itu kitab kuning punya enggak secara khusus untuk orang-orang Muhammadiyah? Karena selama ini kita kan hanya mengikuti kitab kuning itu porosnya tetap ke arah orang sebelah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bapak Ibu, cukup satu, Pak Presiden ada yang tanya? Sebentar satu, ibu-ibu ada yang tanya? Ada yang tanya, kira-kira menyusui itu bayar vidya atau ganti puasa? Ada yang tanya? Oke, jawab Pak. Pertanyaannya menarik ya. Yang pertama, ketika Rasulullah hidup itu melakukan Qiyamul Ramadan di bulan Ramadan, Pak, itu hanya 3 kali. Di satu riwayat 2 kali, di satu riwayat 3 kali gitu. 3 atau 2 kali itu dalam 1 bulan. Ada yang mengatakan malamnya 25, 27, 29. Semakin Rasulullah melakukan itu semakin sahabat mendatanginya secara penuh, Pak, atau sampai meludak gitu. Yang terakhir itu kata sahabat, hatta la nudrika al-falah, seakan-akan kita itu nggak bisa mendapati makan sahur gitu. Tapi di malam berikutnya ketika Rasulullah ditunggu itu nggak datang, Pak. Tapi Rasulullah memberikan keterangan ketika sholat subuh ya, maksudnya selesai sholat subuh, Rasulullah mengatakan, inni khasyitu an tufrada alaikum, sesungguhnya saya takut kalau saya melakukan tiap hari ini akan menjadi wajib. Karena ibadah kalau dilakukan oleh Rasulullah terus-menerusan, Pak, itu jadi wajib. Rasulullah itu idza amila amalan, kalau melakukan amalan dawama, dikonsistensikan, Pak, punya konsisten,
tidak pernah ditinggal gitu. Sehingga tadi Rasulullah bilang inni khasyitu an tufradu alaikum, saya takut kalau saya keluar tiap hari akan menjadi wajib. Ketika sudah wajib fata'jizu anha, engkau pasti tidak bisa melakukan. Oh, kita ini sholat tarawih pasti ada yang bolong Pak, ya kan? Ya mungkin di sebagian kita penuh ya, tapi mayoritas ya tetap nggak bisa sholat tarawih terus menerus Pak. Nah, dari sini apakah ada keterangan tentang jumlah rakaat sholat Nabi Pak? Ada hadis menjelaskan 11 Pak, tapi di beberapa hadis Pak tidak menceritakan ketika Rasulullah melakukannya secara publik. Misalnya hadis Aisyah itu kan sahabat Abu Salamah ibn Abdurrahman itu penasaran bagaimana pelaksanaan sholatnya Nabi ketika bulan Ramadan, karena dianggap Aisyah ini yang tahu sholatnya Nabi di rumah. Hadis Khalid ibn Zaid ibn Khalid al-Juhani Pak, semuanya ada di HPT jilid 1 Pak. Itu juga mengamati secara pribadi Pak. Makanya hadisnya la armuqanna sholata Rasulullah sallam alailata, saya akan mengamati sholatnya Nabi di suatu malam, tapi tidak menyandarkan pada ketika Nabi melakukannya secara publik itu Pak. Kemudian hadis Ibnu Abbas ketika menginap di rumahnya siapa? Maimunah. Maimunah itu kan istrinya Nabi, dan Maimunah itu bibiknya Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas wajar kalau nginap di rumahnya Nabi yang kebetulan istrinya yaitu Maimunah apa? Bibiknya. Dari semua hadis yang bicara tentang sholat lail itu Pak, itu menunjukkan 11 semuanya, kecuali hadis Yazid ibn Ruman Pak. Hadis siapa? Yazid ibn Ruman. Kata Yazid ibn Ruman, kana nasu yaqumuna fi ahdi Umar bin Al-Khattab bi 23 rakaatan. Para sahabat di zaman Umar bin Khattab itu melakukan sholat malam dengan 23 rakaat. Hadis Yazid ibn Ruman, ketika Umar bin Khattab itu melihat umat Islam itu sholat malamnya nggak satu imam Pak, ditunjuk siapa? Ubay ibn Ka'ab itu. Ubay ibn Ka'ab. Yazid ibn Ruman bilang 23 rakaat. Tapi yang menariknya Pak, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, ulama Syafi'i, bilang ketika menjelaskan hadis ini, fa inna Yazid ibn Ruman lam yudrik Umar, sesungguhnya Yazid ibn Ruman itu tidak pernah ketemu Umar ibn Khattab. Berarti hadisnya bermasalah atau enggak? Bermasalah, perawinya enggak pernah ketemu Umar ibn Khattab, sehingga dalam kajian tarjih yang 23 itu ada permasalahan Pak dari segi validitasnya. Ini waktunya habis ya sudah. Sudah kan? Saya cukupkan Pak ya. Masih punya hutang satu jawaban. Mungkin kapan-kapan Pak kalau ditakdir kali sama Gusti Allah Pak, punya waktu yang lain. Ya mungkin saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan kita, rangkaian kegiatan kajian Ramadan di tahun ini yang diselenggarakan oleh PRN Desa Pusungan. Mestinya memang kebersamaan kita dan Ustadz Lukman tidaklah cukup 1 jam, karena setiap beliau memantik satu materi pasti menimbulkan pertanyaan baru. Seperti ini tadi ibu saya pancing kira-kira tadi. Ibu ini kan kira-kira Allahu Akbar, Allah